Oke. Sambil menunggu yang lain. Ya, silakan gabung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li syaikhina wa li walidayhi wa liman ajazana ila muntaha bisanadina ila Habib Muhammad Mahfud Abdullah Mahfud Muhammad Al-Haddad Ba'alawi Al-Hadrami fi kitabih Sunnah wal Bid'ah. Nafa'ana bihi wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Kaif halukum? Bikhair. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, berapa nih? 13 orang. MKS 5. Ya, masih belum pada masuk. Ya, kita lanjut ke materi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Materi kita di halaman 77 ya. Maaf. Halaman 75. Ya, di halaman 75 kita ke hadis yang pertama ya, al-hadisul awal. Mengenai perkara yang ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala rawal Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala. Hadis Imam Bukhari ya. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu, tatkala Nabi berkhutbah, idza huwa birajulin qa'imin. Ternyata tiba-tiba ada seorang rajul berdiri. Fasa'ala anhu, maka Nabi bertanya tentang rajul tadi, seseorang tadi. Faqalu, maka jawaban mereka para sahabat, Abu Israil nadhara an yaquma fi syamsi. Oh, itu Abu Israil. Kunyahnya Abu Israil gitu ya. Nadhara, dia bernazar an yaquma fi syams, untuk berdiri di terik panas matahari. Wala yaq'udu, tidak mau duduk, wala yastazilu, tidak mau berteduh. Jadi nazarnya tuh berdiri di terik panas, nggak mau duduk dan nggak mau berteduh. Ini nazar. Wala yatakalamu, tidak juga mau bicara. Wah, mau bicara. Wa yasumu, dan saum. Nah, saum ya. Berarti nazarnya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nazarnya 5 perkara. Berdiri, tidak mau duduk, tidak mau berteduh, tidak mau ngobrol, dan saum.
Ini 5 nazar Abu Israil. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam muruhu, ya, muru perintahkan oleh kalian Abu Israil nih falyatakallam untuk bicara, wal yastadil untuk berteduh, wal yaqud untuk duduk. Ya, 1, 2, 3. Ya, 3 perkara Nabi perintahkan ya untuk membatalkan nazar dia. Wal yutimma saumahu, dan dia terus meneruskan atau menyempurnakan saum. Ya, ada beberapa perkara yang ditolak Nabi itu. Ya, berdiri disuruh duduk. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Berkatalah Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali fi syarhihi, dalam syarah beliau lil hadisil khamis minal arba'in an-nawawiyah. Hadis kelima di kitab Arba'un Nawawi. Mana suhu, beginilah nasnya. Man taqarraba ilallahi bi'amalin, sesiapa yang taqarrub kepada Allah bi'amalin dengan satu amalan, lam yaj'alhu Allah wa rasuluhu, yang lam yaj'alhu Allah wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya tidak menjadikan pada amal tadi kurbatan, sebagai kurbah, taqarruban, fa'amaluhu batilun, maka perbuatannya batil. Ya, perbuatannya batil. Mardudun, tertolak, walaysa kullu makana kurbah, dan tidaklah setiap perkara yang dianggap kurbah fi ibadatin, dalam ibadah, yakunu ibadatan mutlakon, itu menjadi ibadah secara mutlak. Tidak ada yang menyangka bahwa oh ini nih kurbah, ini taqarruban gitu ya. Sebagaimana nih prinsip apa yang dilakukan oleh Abu Israil gitu ya. Ya, dia beranggapan bahwa itu termasuk ibadah. Ya, berdiri di terik panas, tidak duduk, tidak berteduh, dan tidak bicara. Begitu ya. Tapi yang diterima oleh Nabi hanya satu. Apa tuh? Saum. Nah, saum nanti kita bahas dikit-dikit ya. Wa qala al-hafidhu fil fathi, berkatalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, inda zikril Bukhari, ketika Imam Bukhari menyebutkan li hadis Abi Israil, hadis Abu Israil ini, wa fihi, apa kata beliau? In kana syai'un yata'adza bihil insan walau ma'alan mimma lam yarid. Ketika sesuatu ini yata'adza bihil insanu, ya, yang membuat manusia menjadi susah, yang membuat manusia jadi sakit, nah ya, terganggu, bisa jadi ya ta'adza itu jadi sakit, terganggu, tersakiti, ya, walau ma'alan, walaupun ini memang diinginkan, mimalam yarid bimasyru'iyatihi, dari perkara yang tidak datang syariatnya, ya, kitabun au sunnatun, baik dari Quran atau dari sunnah. Nah, kal masyi hafian, contoh seperti masyi. Masyi itu berjalan kaki, hafian dalam keadaan tidak pakai alas kaki begitu ya, atau nyeker begitu kalau bahasanya. Wal julus fi syams, wal julusi fi syamsi, dan duduk di terik matahari. Laisa huwa min ta'atillah, itu bukan termasuk ketaatan kepada Allah. Fala yanaqidu bihi an-nadhru, maka tidaklah ya terhitung nazar, ya, atau bisa tidak diakui itu nazar. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam amara Aba Israil, karena sungguhnya lihat tuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Israil bisyami duna ghairihi, untuk saum, ya, bukan selain saum.
yang tadi disebutkan. Wa huwa mahmulun ala nahu la yasyuku alaih, dan ini dibawa ya saum tadi tuh. Rasul kenapa nyuruh menyempurnakan saumnya? Nah, ini dibawa atau diarahkan ala anhu bahwasanya Abu Israil itu la yasyuku alaih, tidaklah memberatkannya. Nah, tidaklah menyusahkannya, tidaklah menyulitkannya. Gitu. Ya Rasul paham nih. Oh, kalau saum teruskan. Ya, jala apa? Berdiri, tidak berteduh itu, nah, hentikan kata Nabi, hentikan, hentikan. Ya, kalau saum nyuruh teruskan. Intaha. Wa yushiru al-hafidhu, dan al-hafidhin mengisyaratkan ila anna hadisa Abi Israila, bahwasanya hadis Abu Israil ini yufidu annahu, ya diambil faidah atau faidahnya apa, annahu nazara siyama, bahwasanya Abu Israil ini bernazar untuk saum daim, ya asyama daima, saum daim, saum terus-terusan. Waqad naha Rasulullah SAW an siyamid dahr. Ya, sungguh Nabi telah melarang sebetulnya apa itu siyamud dahr. Jadi setahun full saum itu ya, kecuali 5 hari. Ya, idain dan ayamut tasyrik ya. Itu 5 hari. Sisanya saum terus. Nah, itu disebut saumud dahr atau saumud daim. Nah, karena Nabi melarang melarang itu. Wa anal illata, dan alasannya apa? Hiyal masyaqqatu, adalah masyakko, kesulitan, kesusahan, kepayahan gitu ya. Nah, ilat masyakko ini menjadi dalil Rasul melarang orang untuk saumud dahar. Alatila yuhibbuhar rasulu, yang Rasul nggak suka. Ya, di umatihi, bagi umat. Jadi kesusahan, kepayahan ini Rasul memang tidak suka. Ya, bal yuhibbu rifqo. Akan tapi Rasul itu menyukai apa? Arifqo, kelembutan. Ya, tidak tadilah ya seperti tadi. Ya, jadi Rasul SAW sendirinya adalah eh, figur tauladan yang beliau sendiri kesusahan justru ingin, bukan ya, malah memilihkan ya. Dalam satu hadis Nabi sampaikan gini, eh, aku ini suka justru kalau miskin gitu ya. Ya, doa Nabi, Allahumma ja'alni miskinan gitu ya. Ya Allah, jadikanlah aku ini sebagai orang miskin. Kemudian eh, apa nama, wa amitsni miskinan, ya wahsyurni fi zumratil masakin, nah gitu contohnya. Ya Nabi sendiri begitu. Ya lihat juga ibadahnya Nabi begitu ya. Nah, padahal sulit gitu. Bihim kama ja fi hadisil bahili, sebagaimana yang datang di dalam hadis al-bahili, lima adzabta nafsaka. Nah, ini ya ada hadis bunyinya nih, lima adzabta nafsaka. Kenapa kamu nih menyiksa diri gitu ya. Nah, menyiksa diri. Wa hadisul musafiri al-mudhallali alaihi, dan ada hadis juga tentang seorang musafir yang dia berteduh, nyari tempat untuk berteduh. Ya, alaihi, untuknya. Faqala hina ra'ahu, maka Nabi mengatakan ketika melihat ada orang yang musafir, itu ya ketika jalan tadi nyari-nyari tempat berteduh gitu. Nah, maka Rasul ketika melihat orang tadi, nah sampaikan nih, berarti ada asbabul wurud gitu ya. Asbabul wurud hadis apa nih? Laisa minal bir asyamu fis safari. Ya, bukanlah termasuk bentuk kebaikan ketika apa? Asyam fis safar. Ya, saum ketika safar.
Ya, saum ketika safar. Jadi kronologisnya gitu. Ya dalam fikih nanti dibahas lah. Bagaimana hukumnya saum ketika safar begitu ya. Ini maksudnya Nabi nggak suka gitu. Orang ketika ketika safar saum akhirnya apa? Cari-cari tempat berteduh karena panas. Kan namanya lagi saum pasti kalau kepanasan jadi haus gitu ya. Nama-nama haus begitu. Nama-nama lemah apa? Lemas gitu ya. Nah, Rasul tidak suka tuh. Udah mendingan buka saja gitu maksudnya. Kalau safar kan ada rukhsahnya untuk berbuka puasa. Kemudian fakana dzalika kulluhu mahmulan alal karohati liman yashukku alaihi. Dan semuanya tadi itu ya mahmulan diarahkan atau dibawa kepada karohah. Karohah itu makruh ya, tidak disukai. Nah, tidak disukai. Bagi liman yashukku alaihi yang menyulitkan dia, yang menyusahkan dia. Nah, berarti apa? Ada mafhumul mukhalafah di sini gitu ya. Kalau tidak menyulitkan, ya, kalau tidak membuat susah, ya fadol, tidak mengapa. Itu. Kemudian falamma nazaro Abu Israil dawa masyami, maka tatkala Abu Israil nazar untuk terus-terusan saum, amarahu an yutimmahu, dan Nabi perintahkan untuk sempurnakan, untuk teruskan kalau saum teruskan. Kenapa katanya li'ilmihi li'ilmihi karena pengetahuan Rasul. Ya, bi'annahu bahwasanya Abu Israil itu la yasyukku alaihi, tidaklah menyulitkan dia. Ya, nggak sulit kalau itu atau tidak menyusahkan Abu Israil. Nah, jadi amrul hal ya, ini dalam konteks apapun ya Nabi senantiasa eh, melihat kondisi, melihat situasi begitu ya. Nah, ini ulama sampaikan gitu. Kok kenapa saum daimnya diteruskan? Nah, karena Nabi tahu bahwa itu tidak menyurutkan Abu Israil. Ya, jangankan hanya saum begitu ya, jangankan hanya saum daim. Ini saum sambil berdiri dari panas aja kok mampu gitu. Ya, tidak mau ngobrol, tidak mau berteduh dan duduk begitu. Tapi Nabi melarang ini, melarang itu. Nah, melarang untuk selain dari saum. Wal maksudu minal hadisi. Maksud dari hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabila min Abi Israil, menerima ya makana kurbatan syar'iyatan, ya yang di situ memang kurbahnya adalah kurbah yang syariat, ya bentuk takarub yang disyariatkan. Apa itu? Ya wahwa asyamu, yaitu saum. Nah, ini bentuk kurbah yang disyariatkan, saum. Ya, waroda makana gairo kurbatin, dan menolak yang bukan termasuk syari atau kurbah, yang bukan termasuk kurbah min ta'dzibin nafsi, dari eh, menyakiti diri, ya ta'dzibin nafsi, ya bidamatil qiyami wa adamil istidlali, dengan terus-terusan berdiri, tidak berteduh, wa'adamil kalam, tidak mau bicara, alladzi kana min amalil jahiliyati, yang memang itu termasuk ya bagian atau kriteria eh, adat jahiliyah gitu ya, amalan jahiliyah. Maka Nabi stop, melarang itu. Ini nggak boleh, ini nggak disyariatkan gitulah kalau bahasanya. Ini nggak ada termasuk syariat Islam nih. Kalau saum ada. Dan Nabi melihat juga ini tidak menyulitkan Abu Israil. Ya.
Kama qala Abu Bakrin, sebagaimana juga apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, litil kalmar atia, bagi perempuan tersebut. Ya, ada hadis juga. Jadi Sayyidina Abu Bakar menolak seorang perempuan. Ya, kenapa katanya waj'alati wajadaha, yang beliau temukan perempuan tadi. Nah, la takallama ahadan, yang tidak mau bicara pada seorang pun. Fakilalahu, maka disampaikanlah, orang-orang menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, innaha hajat musmasatan. Itu perempuan, jadi ada yang menyampaikan, dia lagi haji, tapi memang tidak mau bicara. Jadi haji tidak mau ngobrol. Nah, ya, tidak mau ngobrol. Faqala laha ma ma'nahu. Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada perempuan tadi, ma ma'nahu, yang maknanya nih, innahu min amali jahiliyah. Itu tuh maksudnya. Itu termasuk amal jahiliyah. Tidak mau ngobrol, tidak mau ngomong tuh amal jahiliyah. Walaysa min amali ahli Islam, bukan termasuk amalan orang Islam. Ya, gitu. Nggak mau bicara, tidak mau ngobrol. Kalau dulu di zaman apa nih ya, Orde Lama gitu ya, atau sudah reformasi, ya, antum pasti yang generasi 98 mungkin masih ingat. Dulu mah suka ada demonstrasi yang tutup mulut ya, ya gitu ya, berarti nggak mau bicara gitu. Sampai ada yang dijahit gitu ya si mulutnya itu, nah iya, nauzubillah. Ya demo gitu. Dan dulu mah kalau demo memang suka ada pengaruhnya pada kebijakannya. Sekarang kadang-kadang gitu ya, demo-demo begitu. Bismillah. Ya, nah itu. Wa in kana sumtu, meskipun katanya asumtu, apa sumtu teh diam. Fil Islami, di dalam Islam tuh mahmudan, terpuji. Kan ada hadisnya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Berarti apa? Oh, asumtu dalam Islam tuh baik, bagus. Ya, tapi kan apa namanya? Falyakul khairan didahulukan kan, berkata yang benar. Nah, maka di sini illa min zikrillah, kecuali zikrullah. Zikrullahnya berarti di sini bisa difahami bahwa zikirnya dengan dikeraskan ya. Ya, contoh ya, seperti kita baca subhanallah, subhanallah, dan macam-macam zikrullah kan, ada sholawat, ada tasbihat, dan lain sebagainya lah. Ya, termasuk yang kategori zikrullah. Apalagi wa amrin bima'rufin tuh. Amar ma'ruf. Ya, fadol, fadol. Ya, yang mau ada kegiatan juga sambil ngaji, Masya Allah. Ini mujahadah antum semua ya. Ya, ngaji sambil beres-beres, sambil ini. Oh, ini insya Allah berpahala. Pahala ganda. Ya, di dalam kesulitan tetap ngaji, Masya Allah. Ya, nah kemudian apalagi nahyin an munkarin. Ya, amar ma'ruf nahi munkar, maksudnya di sini yang dengan apa? Dengan bicara gitu. Ya, nahi mungkarnya dengan amar ma'ruf nahi munkar dengan keluarnya kata-kata gitu ya. Wa indal hajati, dan ketika ada keperluan. Tuh kan, masa diam terus? Ya kan bicara begitu. Nah, fala yuhmad hina idin, maka tidak terpuji saat itu kalau diam, ya. Jadi ada yang ngasih tahu ke Sayyidina Abu Bakar bahwa nih ada perempuan berhaji dan dia tidak mau bicara katanya. Tidak mau ngobrol gitu. Kata beliau, nggak boleh, itu jahiliyah.
Ya, jahiliyah. Berarti amal jahiliyah itu perkara yang ditolak ketika memang dia tidak termasuk syariat agama dan tidak terpuji. Adakah pertanyaannya yang termasuk amal jahiliyah yang diadopsi oleh Islam? Banyak. Banyak ya, banyak. Ini tidak semua amal jahiliyah itu ditolak oleh Nabi, enggak. Banyak amal jahiliyah yang diadopsi oleh Islam. Ya, contoh ya saya mau sampaikan, diafah, menjamu tamu. Ya, sebelum Islam datang orang jahiliyah, orang Arab Quraisy ya, orang Arab tuh senang menjamu tamu. Ya, itu diantaranya. Apalagi kalau dalam bisnis, ada tuh dalam Kitabul Buyu. Ya, contoh salam ya. Nah, contohnya apa nih? Pesan memesan gitu ya. Syarikah. Contoh ya kalau dalam Kitabul Buyu tuh. Contohnya apa? Syarikah tuh eh, persyarikatan gitu ya. Joinan dalam usaha. Ini tuh udah orang jahiliyah udah melakukan itu. Salam seperti itu juga. Jadi tidak semua jahiliyah itu langsung dibuang begitu. Ketika memang ada kesinkronan gitu ya, ada bisa diterima dalam syariat, Rasul tetap melestarikan itu, meneruskannya. Ya, baik ya. Itu hadis pertama. Kita bisa ngambil kesimpulan nggak? Oh iya. Apa berarti gitunya? Udah dijelaskan tadi ya. Jadi tidak semua prinsip bahwa kalau kita bersusah-susah dalam agama seolah-olah begitu. Kita susah-susah dalam agama itu termasuk ibadah. Oh ternyata tidak. Ya, ketika bukan termasuk syariat agama kita. Contoh ya, iya gitu. Hadis kedua sekarang. Ya, hadis kedua. Rawal Bukhari fi an Abi Juhaifata. Ya, dari Abu Juhaifah mengatakan akho an nabiyyu. Ya, dari sebetulnya dari akhun. Akhun itu kan saudara. Kalau jadi difiilkan ini ya, akho yuhi. Nah, artinya mempersaudarakan, menjadikan saudara. Ya, Nabi menjadikan saudara Sallallahu Alaihi Wasallam baina Salman wa Abi Darda. Oh, jadi ketika Muhajirin dan Ansor itu Rasul menjadikan saudara tuh. Muhajirin siapa, nanti Ansornya siapa. Termasuk ini nih. Ya, Salman sebetulnya kan orang Persia, orang Iran, Irak sana lah. Cuma memang yang terikut dalam hijrah gitulah. Dianggapnya terikut dalam hijrah. Siapa Abu Darda? Orang asli Madinah. Ya, Abu Darda ini orang asli Madinah. Jadi Salman dipersaudarakan dengan Abu Darda. Yang lain banyak ya, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Sayyidina Ali dan sebagainya itu mereka punya apa nih soulmate begitu ya. Bahkan dalam satu kisah Abdurrahman bin Auf begitu ya, begitu hijrah dari Mekah sampai di Madinah, hartanya semua ditinggal, begitunya keluarganya pun sama. Nah, dipersaudarakan dengan sahabat Ansor ini. Ya, ketika sudah dipersaudarakan gitu ya, disolmetkan bahkan begini. Kata orang Ansor nih, "Wahai Abdurrahman, kamu mau harta yang mana?" Tuh, Mbak, ditawarkan begitu. Mau rumah yang mana? Kamu mau istri yang mana gitu. Saya punya beberapa istri, boleh pilih tuh. Sampai segitunya gitu. Ya, di antara apa nih? Kebaikan-kebaikan ya ini khairul qurun ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Jadi Abu Darda dengan Salman itu jadi soulmate. Nah, kita tahu ya sekarang jadi saudaraan lah. Ya, saudaranya di sini memang walaupun bukan senasab begitu ya. Nah, tapi dipersaudarakan dengan nama agama, dengan nama akidah. Fazaro Salmanu Abu Darda. Nah, suatu ketika tuh berkunjunglah Salman ke rumahnya Abu Darda. Faro'a Ummad Dardai, maka Salman melihat Ummu Darda mutabadzilatan, dalam keadaan mutabadzilah. Apa mutabadzilah itu ya?
kusut, kumal begitu ya. Ya tidak bahasanya nggak compang-camping juga ya. Jadi kusut, kumal, lusuh begitu ya. Itu mutabadilah tuh ya. Ya tidak berseri-seri kalau bahasanya tidak berdangdan begitunya. Jadi lusuh saja, lusuh, kumal. Kalau orang Sunda ada istilahnya caludih tuh. Ya orang Sunda ada caludih gitu ya. Jadi gitulah. Ya, kusam begitu ya. Nah, gitulah kira-kira. Ya, jadi Salman melihat Ummu Darda di rumahnya sendiri kok begitu gitu. Ya, tidak berseri-seri gitulah kalau bahasanya. Fakola, Masya Nuki. Nah, Salman tanya nih kepada Ummu Darda, Masya Nuki, kunaon anjeun? Nah, gitu ya. Orang Sunda, kunaon anjeun? Ya, ada apa kamu nih? Kenapa kamu nih? Ya, kan ini pertanyaan menunjukkan bahwa wah ini berarti ada apa-apa nih gitu. Bukan tidak baik-baik, bukan apa? Bukan ya tidak baik-baik. Bukan tidak baik-baik saja gitu ya. Bukan baik-baik saja begitu ya. Nah, tapi tidak baik-baik. Apa jawaban Ummu Darda? Akhuka Abu Darda laisa lahu hajah fin nisa. Lihat tuh bahasanya. Laisa lahu hajatun fin nisa. Tuh katanya, saudara kamu Abu Darda sudah nggak perlu lagi perempuan. Bahasanya gitu ya. Sudah nggak perlu lagi perempuan atau sudah tidak perlu lagi wanita. Oh, ini Ummu Darda ya. Ya. Istri menyatakan bahwa tuh saudara kamu Abu Darda sudah nggak perlu lagi perempuan atau wanita. Sudah nggak perlu lagi istri maksudnya. Seolah gitu ya. Nah, Faja Abu Darda. Oh, berarti saat itu Abu Darda belum ada. Ya. Faja Abu Darda. Maka datanglah Abu Darda. Begitu tahu, lihat ada soulmate-nya, ada saudaranya. Fasona'a lahu to'aman. Maka Abu Darda membuatkan untuk Salman ini to'aman, makanan. Ya. Fakola. Maka Abu Darda mengatakan, kul. Fa ini so'imun. Makan. Ini kamu makan nih. Kalau aku puasa. Ya. Makan ini saya lagi puasa, kata Abu Darda nih. Ya, memberikan makanan kepada Salman. Kola, maka Salman mengatakan, ma'ana biakilin hatta takula. Enggak, saya tidak akan makan sampai kamu makan. Ini tamu nyuruh tuan rumah untuk membatalkan saumnya. Ya, disuguhkan makanan, kemudian alasan tidak makannya Abu Darda karena saum, maka Salman mengatakan, la, ana biakilin hatta takula. Aku tidak akan makan sampai kamu juga makan. Nah, ya, fa'akala, ya terpaksa. Fa'akala, maka Abu Darda pun makan. Jadi di hari itu saumnya ya batal karena disuruh atau diminta oleh tamunya, yaitu ya, soulmate-nya lah. Falamaka lailu, maka tatkala malam hari, ya zahaba Abu Darda pergi yakum untuk qiyamul lail nih. Ya, untuk qiyamul lail. Faqala 6. Maka Salman mengatakan, oh berarti ini sampai malam hari, sampai menginap begitu ya. Ya, namanya rumah saudara seperti itulah. Ini sudah seperti saudara saudara aja nih, ya. Jadi menginap begitu ya. Tatkala malam hari, ya zahaba Abu Darda untuk qiyamul lail. Maka Salman mengatakan, tidur tidur. Ya, fana masuk madhahaba yakumu. Maka tidurlah Abu Darda nih. Tapi tidurnya ternyata bukan tidur beneran. Karena beliau terusan apa? Sumadhahaba yakumu. Kemudian dia pergi lagi untuk qiyam. Untuk berdiri sholat gitu ya. Qiyamul lail. Faqala lahu, maka Salman mengatakan kepada Abu Darda, "Nam, tidur." Tidur. Gitu. Tidur, tidur. Maka akhirul laili, maka tatkala di akhir malam, ya, qala Salman mengatakan,
kum al-an. Nah, udah. Bangun sekarang nih. Sudah akhir malam. Ya. Fasolaya jami'an. Maka keduanya sholat. Qiyamul lail tuh. Ya. Faqala lahu Salmanu. Maka Salman mengatakan kepada Abu Darda. Inna li rabbika alaika haqqan. Ya. Sesungguhnya bagi Rob kamu ada hak yang wajib kamu tunaikan. Ya. Kemudian wa inna li nafsika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya untuk diri kamu juga ada hak yang mesti kamu tunaikan. Tuh. Allah punya hak yang harus ditunaikan. Diri kamu ada hak yang harus ditunaikan. Wali ahlika 'alaika haqqan, untuk istrimu juga, untuk keluargamu juga ada hak yang mesti kamu tunaikan. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Maka berikanlah yang punya hak nih ya sesuai dengan haknya. Ya, maka tunaikanlah hak masing-masing. Begitu. Berarti kita ngambil kesimpulan begini ya. Berarti hari-hari Abu Darda ini saum terus. Hari-hari qiyamul lail terus tanpa tidur berarti. Kebayang hebat ibadahnya. Hebat banget gitu. Tapi istrinya lihat. Tuh, akhuka ya Abu Darda laisa lahu hajah lin nisa. Sampai bahasanya begitu, terlontar begitu. Ya. Ada di sini gitu. Yang punya suami begitu. Ya. Atau antum sebagai suami begitu nggak? Wah, ngejos, ngaji terus gitu ya. Tanpa menghiraukan keluarga. Ya, bagus nggak ngaji? Bagus. Sholat bagus, bagus gitu. Ya. Kita lihat sekarang akhirnya endingnya nih ya. Ya. Fa'atan Nabiya. Nah, maka Abu Darda ini mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatakarolahu dalika. Maka Abu Darda ceritakan tuh. Abu Darda nih, ya mungkin curhat ke Nabi, ingin apa nih? Ingin dapat dukungan begitu ya. Nah, akhirnya disomasi akhirnya. Fakola Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sodako Salman. Apa sih jawaban Nabi? Salman benar. Salman yang benar tuh. Ya. Nih lihat nih ya. Masya Allah, luar biasa. Udah ibadah habis-habisan. Ya, kemudian kemarin gagal saum dan qiyamul lailnya biasanya ini. Ya, begitu ngadu ke Nabi, disalahin lagi. Salman benar. Ya, makanya hadirin yang dirahmati Allah, antum jangan ngejos. Ya, wah saya ngejos nih, sholat terus. Nah, apalagi saum terus. Wah, saya pikir di sini nggak ada tampang begitu kayaknya. Ya, sama lah saya sendiri pun ya, Masya Allah. Ya, jadi kita sudah paham tuh ya. Jadi bentuk-bentuk begini tuh, nah, ditolak oleh Nabi. Ya, ya. Fadal irsyad, lihat. Nah, maka petunjuk ini wa ta'lil dan alasan ya. Alladzi sadaqahu sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul benarkan, wa qarahu, dan Rasul tetapkan. Huwa mahuru hadir irsyadatin nabawiyah. Ini dia terfokus atau bersentral di petunjuk-petunjuk kenabian. Alati ta'duru hawlal iktisad, yang berputar di sekitar iktisad. Apa iktisad tuh? Iktisad itu eh, kalau dalam istilah syariat ini ada ifrad, ada tafrid ya. Nah, ada ifrad. Ifrad ini apa nih? Over lebih. Ya, kalau tafrid itu apa? Kurang banget. Nah, maka iktisad itu di tengah-tengah. Tidak berlebihan, tidak juga kurang. Nah, itu iktisad. Anda bisa memahami berarti ya. Nih lihat tuh. Petunjuk kenabian tuh dalam hal ibadah itu apa? Iktisad.
Ya mau dikatakan itisod boleh atau tawasud bisa. Ya, tawasud itu ya wasat tengah-tengah. Ya. Min fil ibadati, di dalam ibadah. Silakan tuh ada yang mau kerja. Iya, Kang Ahmad Yusran. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kemudian wa adamut takallufi, dan tidaknya takaluf. Apa takaluf tuh? Berlebihan ya. Ya, atau terlalu membebankan kepada diri itu, membebani gitu. Jadi ibadah itu bagaimana? Ya, mas tato tuh kata Nabi kan ya. Jadi kalau dalam hadisnya tuh eh, apa namanya? Eh, idza nahaitukum anhu fantahu, ya. Ketika aku apa namanya? Larang sesuatu, maka fantahu, hentikanlah. Idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, gitulah. Oh, kama qol ya. Ketika aku perintahkan, maka kerjakanlah mastata'tum, semampu kalian. Ya, idza nahaitukum anhu fantahu wa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, gitu ya. Ini kaidah nih. Ya, jadi kalau bentuknya an-nahyu tuh hentikan. Hentikan tuh. Stop, skip sampai situ. Tapi kalau disuruh beramal, nah maka kalau kalau beramal mas tato tuh apa yang kamu sanggup. Nah, gitu ya. Fiha bima yu'jizu anhul insanu, dengan perkara yang akhirnya membuat manusia jadi yu'jiz, jadi lemah, tidak berdaya. Nah, ya. Au yatarattabu alaihi dhiya'u hukukin ukhra. Au yatarattabu, atau mengakibatkan alaihi baginya ini apa? Dia hukukin ukhra. Ya, menghilangkan atau menelantarkan hukuk, hak-hak yang lain. Bisa dipahami ya? Tuh, ketika ada menghilangkan hak yang lain, maka syariat melarang itu. Walaupun judulnya ibadah. Ya, contoh, antum berangkat ke tempat kerja. Ya, untuk bekerja lah. Mau jadi apa, terserah ya. Bekerja contohnya nih. Maka kan di tempat kerja ada namanya, istilahnya tuh apanya? Eh, Job description lah istilah kerennya ya gitu ya. Sudah punya apa nih eh, kerjaannya gitu ya. Nah, jenis-jenis kerjaannya apa gitu, yang harus kamu selesaikan apa gitu. Nah, kita punya tuh waktunya sekian, jenis kerjanya ini, harus selesaikan ini begitu. Contoh ya, antum ke tempat kerja, malah pagi-pagi baru nyampe sholat duha. Sholat duhanya nggak tanggung-tanggung 1 jam lagi. Nah, gitu ya. Jadi yang lain mau sibuk beres-beres, langsung bekerja, ini malah sholat duha 1 jam. Nah, kira-kira bagaimana tuh? Nah, gitu ya. Bagus nggak sholat duha? Keren. Iya, bagus. Tapi ketika justru ya melalaikan pekerjaan, oh ini pekerjaan dunia, kita akhirat, ya nggak bisa begitu. Jangan diadukan, dibenturkan antara, oh saya kan ini pekerjaan nih. Betul, pekerjaan yang sifatnya kelihatan dunia, tapi kan kita niatkan untuk bekal kita akhirat, bisa kan? Fisabilillah, Nabi sampaikan juga fisabilillah tuh. Nah, maka nggak boleh seperti itu. Ya, terkecuali kalau misalkan ya ada aturan di perusahaan tersebut, begitu masuk semuanya harus sholat duha. Nah, itu beda lagi. Sholat duha dulu biar berkah. Nah, contoh ya, biar berkah. Nah, itu lain lagi cerita. Kalau ini misalkan, atau jadi guru ini misalkan ya, ya ukti-ukti di sini ya, yang akhwatnya misalkan jadi guru, bukannya ngajarin anak-anak, malah sholat, wae gitu ya. Anak-anak kayaknya ribut terlantar, ini nggak boleh. Jadi ketika di situ ada dia hukukin ukhra, menelantarkan, menghilangkan, ya menyia-nyiakan hak yang lain,
ini syariat melarang. Walaupun ibadah judulnya tuh. Ketika ibadah fokus gitu ya, yang lain terlantarkan. Nah, ini tidak boleh. Di dalam syariat ini tidak boleh. Ya. Berikutnya, ajilatan atau ajilatan. Ya, ajil itu dalam waktu yang segera atau waktu yang akan datang gitu ya. Ya, cepat atau lambat kalau bahasa kitanya ajilatan atau ajilatan, cepat atau lambat. Falaisa rifdan li aslil ibadah. Dan ini bukan satu penolakan dalam asalnya ibadah. Ya, walakin bima yantabiqu ma'a qauli Rasul. Tetapi bima dengan perkara yang tobik, yang memang dia teraplikasi. Yang tobik itu ya, ma'a qauli Rasul, bersama dengan sabda Rasulullah SAW, alaikum minal a'mal bima tutiquna. Nah, lihat tuh. Kalian beramal ini dengan apa yang kalian sanggup, yang kalian mampu. Nah, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bosan sampai kalian bosan. Allah tidak akan bosan ngasih pahala sampai kalian bosan beramal. Ya, tuh. Ada bosannya enggak? Pasti ada jenuhnya seperti itu. Orang ngaji di pesantren aja ada jenuhnya. Padahal hari-hari dengan Quran, hari-hari dengan kitab, hari-hari dengan hadis. Ada jenuhnya, ada. Kan itu amal soleh, amal baik. Betul. Ya, ada jenuhnya. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi amal itu kata Nabi, udah yang kalian sanggup saja. Tidak, jangan ifrat tadi ya. Ya kalau umat sekarang ifrat kayaknya ya jarang lah. Ya, ifrat tuh jarang ya sekarang. Ifrat tuh. Kalau sahabat ifrat, ini barusan nih kita lihat contohnya. Ya, ifrat itu over lebih itu seperti itu. Jadi diumpamakan begini ya dalam satu terangan ulama gitu ya, atau hadis saya lupa. Jadi sahabat itu dalam beribadah, dalam beramal ini seperti naik satu kereta kuda yang penuh dengan muatan. Nih, ya, kereta kuda muatan penuh itu turun dari gunung. Turun dari gunung. Nah, kebayang nggak? Ini kereta kuda bukan mobil yang ada remnya. Kereta kuda turun dari gunung dengan muatan penuh. Kira-kira bagaimana tuh? Nah, itu sahabat tuh kayak gitu. Nah, kalau kita sebaliknya. Kalau kita sebaliknya. Kereta kuda muatan penuh dari bawah mau ke atas. Wah, kebayang ya. Nah, gitu. Ya, kita seperti itu ya. Lemah kita ya. Iman lemah, amal lemah, yakin juga lemah ya. Fisik lemah juga, Masya Allah ya. Tapi beruntung nih masih kita Allah perkenalkan dengan ilmu-ilmu syariah ya, Masya Allah. Ya gitu ya. Kemudian wa qauluhu fil hadisil akhar. Ada sabda Nabi dalam hadis yang lain. Apa bunyinya? Inna hadza dina matinun. Ini agama ini, sungguhnya agama itu matinun. Matin itu bisa berarti lurus, ya, bisa berarti kokoh, ya, lurus saja ya. Fa'augil fihi. Maka augil itu dari kata augala yugil, itu maknanya bisa masuk ya. Maka kamu masuk dalam agama ini birifkin, dengan kelembutan. Ya nggak usah ngejos lah. Agama ini lurus, matin, dan masuk kamu dalam kelembutan. Fa'inal munbata la ardon qata'a wa la zahran abqa. Ini ungkapan ya. Maka sesungguhnya munbat ini bisa diterjemahkan ya apa namanya? Sesuatu yang kendaraan, kalau di ini kan ke kendaraan zaman dulu kan unta ya. Jadi kalau unta sudah letih,
la ardon qata'a, tidak akan lagi bisa melewati ardon, ya tidak bisa lagi berjalan gitulah, tidak akan lagi bisa menempuh perjalanan begitu ya. Wala zohron aboko, dan tidak akan, zohron itu punggungnya, tidak akan lagi tersisa. Ya, maksudnya kalau sudah letih nih si hewan tunggangan, wah udah nggak bisa lagi dia berjalan ya untuk menempuh satu perjalanan, dan pundaknya pun sudah tidak kuat lagi untuk menikan beban begitu. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, atau kalau dinisbatkan kepada orang juga sama ya. Fainal munbat, orang yang sudah letih, la ardon kota, artinya tidak bisa melanjutkan perjalanan, wala zoran abko, dan pundaknya dia pun tidak bisa, atau punggung dia tidak bisa mengangkut beban lagi. Nah, gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, seperti kita lah. Kalau kita ibadah sedang ngejosnya, tahu-tahu datang nih. Ya, entah sakit, entah apa begitu. Entah rasa jenuh. Nah, ya makanya seperti air mengalir gitu ya. Kalau kita dalam ibadah ini seperti air mengalir. Ikutin aja arusnya. Tapi tetap kita punya target, punya progres. Harus ada target, ada progres begitu, peningkatan. Nah, itu ya. Itu hadis kedua. Nabi tolaknya kenapa? Tuh. Nabi tolak tuh, jangan begitu, jangan ngejos. Ya, tunaikan hak masing-masing. Ketika ada jenis amalan ibadah yang berlebihan, nih stop. Itu hadis kedua. Kita baca hadis ketiga. Sama sebetulnya ya, ini juga sama ya. Rawal Bukhari wa Muslimun an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Nabi masuk masjid. Fa idza hablun, maka ternyata hablun ada tali, mamdudun yang terbentang, baina saritaini, antara dua tiang. Jadi masjid Nabi, ya kita bisa membayangkan, kalau antum pernah ke masjid Nabawi, itu di Raudhah berarti ya. Ya, karena masjid Nabi dulu kan awalnya Raudhah. Baik ya, yang mau persiapan kerja silakan. Jadi di Raudhah ini ada tiang-tiang Pan ya. Nah, tiang-tiang ini antum bayangkan saja di Masjid Nabi dulu ini ada tali yang terbentang antara dua tiang. Ya, tiang mananya di sini nggak disebutkan. Ya. Kemudian faqala ma hadzal hablu. Rasul tanya, tali apa ini? Nah, Rasul kan tanya nih, heran, ada tali nih. Tali apa ini? Qalu, jawaban mereka sahabat, hadza hablun li Zainab. Oh, ini tali milik Zainab. Tapi bukan Zainab istri Nabi atau putri Nabi. Zainab yang lain. Fa idza fatarat ta'alaqat bih. Maka ketika sudah letih, sudah lemah, Zainab ini untuk melaksanakan sholat, maksudnya ta'alaqat bihi, maka berpeganganlah Zainab memaksakan terus untuk sholat sambil berdiri. Ya, udah letih nih. Nah, gitunya. Ini kebayangnya. Ini sahabatnya begini nih. Ya, kemudian faqala Nabi SAW, haluhu, lepaskan itu. Ya, lepaskan tali itu. Liyusalli ahadukum nasyatahu. Hendaklah seseorang itu sholat nih ketika masih nasyat. Nasyat itu masih bugar, ya masih fresh, ya masih kuat begitu ya. Faida fataro falyarkud. Kalau sudah lemah, falyarkud, udah tidur aja mendingan. Nah, ini Nabi nih sampaikan nih. Kalau udah letih, tidur aja. Kalau kita kan gini, bangun, ya baru 2 rakaat, ya sudah kelayangan. Ya, kita bangun qiyamul lail, baru 2 rakaat sudah leng leng leng. Nih kayak santri kan gitu. Kalian, ya nggak apa-apa, misalkannya dikasih tahu di santri ini oleh ustadz-ustadznya.
kayak tahajud. Ya minimal 2 rakaat. Itu yang dipakai tuh biasanya. Ya minimal 2 rakaat lah tahajud begitu qiyamul lail. Ya akhirnya yang dipakai itu. Hanya sujudnya lama gitu ya. Dikira betul sholat. Ya malah kedengaran suara dengkurnya ini lagi. Nah, contoh ya. Ini ya kata Nabi begitu ya. Muttafaq alaih. Farada ala Zainab ya tasyaddudaha, maka Rasul menolak Zainab ini apa? Tasyaddud. Jadi yang barusan dibaca juga dari hadis pertama, ya ini eh, kecuali hadis pertama itu kan bukan termasuk syariat. Hadis berikutnya itu apa? Oh, tasyaddud. Apa tasyaddud tuh? Ya melampaui batas lah, tajawaz anil had begitu ya, atau kebangetan kalau bahasa kitanya, kebangetan. Tasyadudah fil ibadah. Ya, berlebih-lebihan tasyadud atau ekstrim, bahasa yang lain itu ekstrim tasyadud itu ya. Ekstrim di dalam ibadah. Warodaha, dan Rasul mengarahkan ila tariqatihi, kepada tariqah beliau, asahlati yang mudah, asam hati yang toleran. Ini agama nih. Sahal samha kama jaa an Aisyah radhiyallahu taala anha, ya sebagaimana hadis yang datang dari Sayyidina Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda, idza na'isa ahadukum, ketika salah satu kalian ngantuk, bahwa yusolli, dan dalam keadaan dia salat, fal yarqud, udah mendingan tidur saja, hatta yadhhaba anhun naum, sampai hilanglah kantuknya. Ya, fa in ahadakum, maka sungguhnya kalian, idza shalla, salah satu kali ini ketika sholat, wahwa nais, dan keadaannya ini ngantuk, ya la yadri, dia tidak tahu, akhirnya la'allahu yadhhab yastaghfir fayasubba nafsah, ya dia inginnya istighfar, ya tahu-tahu bukan istighfar, ketika ngantuk tuh apa, malah mencaci maki dirinya sendiri. Ya, muttafaqun alaih, begitu ya. Ya tasyadud nggak boleh begitunya, tasyadud tidak boleh. Tapi kalau kita mau memaksakan diri, tapi ketika masih mampu ya, masih mampu fisik, masih mampu begitu ya, kemampuan masih mampu. Ya, itu hadis ketiga. Hadis keempat kita baca lagi ya, karena kita ngambil hadis-hadis ini sahih semuanya, hadisnya sahih semua nih, jangan terlewatkan ini hadis. Baik, rawal Bukhari wa Muslimun, lihat tuh ya. Jadi kita sekarang sampai hadis ketiga saja sudah bisa mengetahui, oh yang Rasul tolak itu seperti ini yo, gitu. Yang Rasul cegah itu seperti ini. Jadi bukan bukan oh yang nggak ada contohnya ditolak, yang nggak ada contoh nabinya dibidahkan, seperti itulah. Jadi jangan begitu. Ini sumber syariat kita ini Rasulullah, dan Rasul prinsipnya nih ya, yang Rasul tolak tuh seperti itu di antara kriterianya. Qala an Anasin radhiyallahu anhu qala, ja salah satu rohtin, datanglah 3 orang, ila buyuti azwajin Nabi, ke rumah-rumahnya istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yas'aluna, mereka bertanya, an ibadatihi, ya mengenai ibadah Nabi. Ya, 3 orang inisiatif apa? Ya, datang ke istri-istri Nabi, nanya ibadah Nabi. Wajar ya, 3 orang sahabat nih. Ya. Falam akhbaru biha, falam ukhbiru biha. Ya. Karena di sini kalau dibaca akhbaru nggak bisa. Azwajun Nabi nanti dia jadi bukan muzakkar ya, manas. Jadi yang cocok ukhbiru. Maka tatkala ketiga orang ini dikabari biha, dengan ibadah Nabi. Nah, gitu ya. Ini yang enaknya bacanya ukhbiru biha, bukan akhbaru biha.
ukhbiru ketika mereka dikabari biha dengan ibadah Nabi, taqalluha, maka mereka bertiga menganggap, oh ibadah kita ini kecil, ibadah kita ini enteng, ibadah kita ini remeh, ibadah kita ini ya dibanding Nabi maksudnya nih. Jadi ketika tanya ibadah Nabi itu bagaimana, begini begini begini, wah mereka langsung jadi apa maksudnya disandingkan dengan ibadah mereka bertiga gitu ya. Ah seperti itu ya. Jadi mereka akhirnya mah menganggap bahwa ibadah mereka ini kecil. Wah, nggak ada apa-apanya gitu ya. Waqalu, mereka mengatakan, aina nahnu minan nabi. Wah, di mana posisi kita dengan nabi ini? Di mana posisi kita dengan nabi sallallahu alaihi wasallam? Waqad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Sedangkan nabi itu sudah dijamin lah tidak punya dosa, begitulah ya. Maksudnya Allah sudah diampuni baginya dosa yang berlalu dan yang akan datang ya. Sebetulnya ini ungkapan saja. Ya, memang Rasul tidak akan bermaksiat, tidak akan punya dosa begitu ya, karena dimaksum. Nabi itu dimaksum. Nah, ini Nabi aja sudah dimaksum begini, tapi ibadahnya ini luar biasa. Gitu ya, kan kalau logika begini nih. Kalau seorang sudah begini aja contoh ya, contoh nih. Ini ada orang kerja di perusahaan, ya, dengan gaji sekian, kerja sekian, contoh ya. Maka contoh misalkan gini, si bosnya, direkturnya mengatakan ke salah seorang karyawan yang memang dia itu oh, dia apa nih rajin dan sebagainya, jujur lah. Kemudian si bosnya ini mengatakan, dah pokoknya lah kehidupan kamu saya tanggung saja. Kehidupan kamu saya tanggung. Ya, terserah kamu pokoknya mau kerja di sini, mau pulang kan begitu contoh ya. Ketika sudah ditanggung, ya kehidupannya oleh misalkan gitu ya, sudah ditanggung nih, ya kebutuhan kamu sudah ditanggung misalkan, maka contoh karyawan tadi jadi akhirnya leha-leha, saya mah datang telat misalkannya dan lain sebagainya lah. Kenapa? Saya udah ditanggung ini kok. Ya mau kerja rajin segini, mau kerja malas juga segini misalkan ya. Nah, itu kan logika kita. Tapi tiga orang sahabat dia mendapati bahwa, oh, Nabi yang sudah dimaksum, ibadahnya kok begini, luar biasa. Maka, qala ahaduhum, berkatalah salah satu dari mereka bertiga nih, fa'ana usolli laila abada. Tuh, sampai mengatakan gitu. Kalau begitu, saya akan sholat malam terus selama-lamanya. Ya, ini maksudnya dia akan sholat malam itu tanpa tidur loh gitu ya. Jadi malam saya tidak akan tidur, saya akan sholat terus. Nah, ini orang pertama. Yang kedua, qalal akhar, ana asumud dahra abada wala uftiru. Aku akan saum terus-terusan. Ya, dan tidak akan apa namanya? Tidak akan uftiru itu dimaknai bukan berbuka ya. Tidak akan tidak saum lah ya. Kalau berbuka kan ada bukanya, berbukanya di waktu maghrib. Ya, pokoknya saum terus lah. Ya, aku akan saum terus. Yang satu akan mulai itu terus, yang satu akan saum terus. Sama seperti tadi Abu Darda ya sebetulnya. Kemudian yang ketiga, qalal akhar, ana atazilu nisa fala atazawwaju abada. Saya akan menghindar dari perempuan, dari wanita, dan aku tidak akan nikah. Itu ya. Saya akan menjauh, i'tizal, ya menghindar dari wanita dan tidak akan nikah. Ini yang ketiga. Kemudian, fajar Rasulullah SAW, maka Rasul datang kepada mereka bertiga. Ya, dan ini sekiranya ini memang mukjizat Nabi. Ini kan yang tahu musyawarah bertiga kan hanya mereka bertiga.
Tapi Nabi yang mengatakan, antumul ladzi qultum kada wa kada. Tuh, Nabi tanya, "Hei kalian bertiga, kalian yang mengatakan ini dan begini?" Maksudnya Nabi bilang bahwa ada yang mau saum terus, ada yang mungkin mau terus dan tidak mau nikah. Ah, gitu ya. Gitu maksudnya tuh. Ya. Kemudian amma wallahi. Ketahuilah demi Allah, inilah akhsyakum lillah. Sungguh aku ini pastinya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum lahu, dan aku ini dibanding kalian, ya, lebih takut kepada Allah, lebih takwa kepada Allah dibanding kalian nih. Ya, gitu ya. Itu maknanya akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Aku ini lebih takut dibanding kalian kepada Allah, lebih takwa dibanding kalian kepada Allah. Nah, gitu ya. Walakini, akan tetapinya aku ini asum wa uftir. Satu, aku saum, kadang juga tidak saum. Wa usalli wa arqud. Aku ini sholat malam dan aku juga tidur. Ya, terakhir wa tazawwajun nisa, dan aku nikahi wanita-wanita. Maka Nabi sampaikan, faman raghiba an sunnati falaysa minni, sesiapa yang membenci sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Ya, gitu ya. Hakada, beginilah raddahum ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, menolaknya Rasul kepada mereka, ila sunnati, kepada sunnah, wa manahum, dan mencegah mereka at-tarahub. Apa tarahub tuh? Tarahub tuh dari kata rohib. Rahib. Rahib ini pemuka agama non muslim lah. Ya, tarahub ini dilarang oleh agama. Ya, tarahub itu dilarang oleh agama. Tarhub itu contoh seperti pendeta, seperti biksu, seperti ya kemarin datang Paus, ya Paus Yohanes, apalah gitu ya. Nah, itu tarhub tuh mereka tuh, ya apa namanya, kerahiban lah. Yang saya tahu contoh ya, biksu pendeta itu tidak nikah, kan rahib gitu ya, rahib. Mereka tidak nikah. Yang saya tahu gitu ya, orang-orang, menurut yang saya pernah lihat begitu ya, video-videonya, emang pendeta itu nggak boleh nikah. Biksu apalagi lah gitu bahasanya ya, pandita atau apalah gitu, itu nggak boleh nikah. Bahkan kehidupannya sudah, kalau menurut agama kita sudah memang meninggalkan keduniaan begitu ya. Ya, seperti itu. Nah, ini Nabi larang nih. Apa nih? Tarahub wal inqita lil ibadah. Dan inqita, memutuskan diri, ya, lil ibadah, hanya untuk ibadah. Itu namanya tuh. Fokus untuk ibadah, ya gitu ya. Tapi ibadah di sini ibadah yang tadi disampaikan seperti saum, sholat, gitu. Padahal kan kita maaf ya, eh, ada orang yang kerja itu ibadah nggak? Ya bisa dikategorikan ibadah. Tapi kerja yang bagaimana kan gitu? Kerja yang sesuai dengan sunnah, tidak menipu, tidak berkhianat, bukan sesuatu yang haram, itu ya, bukan menjual sesuatu yang haram, begitulah kira-kiranya. Jadi bisa juga aktivitas kita sehari-hari semuanya mengandung ibadah, begitu. Ya, waqad akhta'a, dan sungguh ini telah keliru. Faraddahu Rasulullah SAW ilal Hanafiyah, maka Rasul mengalihkan. Nah, ya, ini kepada Al-Hanafiyah, Al-Hanifiyah. Hanif. Hanif itu yang tadi ya seperti matin gitu ya. Hanifiyah itu yang lurus. Ya. Kama rawa Ibnul Musayyib an Sa'id bin Abi Waqqas qala laqad radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsmana. Sungguh katanya Nabi menolak Utsman. Siapa nih? Bin Maz'un. Utsman bin Maz'un seorang
tokoh ya beliau nih. Tokoh di kalangan sahabat nih. Apa ini tabatul? Apa tabatul tuh? Tabatul tuh membujang, menjomblo kalau bahasa orang muda ya. Tidak mau nikah, tabatul. Walau adzina lahu lah tasaina katanya. Kalau Nabi izinkan ini membujang, tidak mau nikah, lah tasaina, maka pasti kami sudah mengebiri. Ya, mengebiri ini maksudnya menghilangkan syahwat lah. Syahwat, ini libidonya. Itu dihilangkan. Kami pasti akan gitu kan ya. Kalau Nabi izinkan kepada Utsman bin Maz'un nih, atau seperti kepada 3 orang tadi, anak atazilun nisa wala atajawaz katanya. Atazawaj abadan begitulah. Saya tidak akan menikah. Nah ini Rasul tolak. Umat nggak begitu. Ya. Wal hadis fin nasai, hadis ini dalam kitab Imam An-Nasai. Ya, tuh lihatnya. Ini yang Rasul tolak. Kriterianya, ya bentuk-bentuknya, ciri-cirinya, sedikit kita paham ya. Oh, jadi Nabi menolak itu yang bagaimana? Ini yang begini. Ini yang begini. Bukan menolak tuh, nggak ada contoh nabinya, kita tolak. Nggak begitu. Ya, nggak ada contoh dari pendahulunya, kita tolak. Tidak juga. Ya. Allahu Akbar walillahilham. Ya, kemudian kita ke hadis berikutnya sebentar. Oh, boleh hadis kelima ya. Ini beda materinya. Ya, ini materinya berbeda. Fi sahihi Muslimin an Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha, dari ayah beliau Sayyidina Abu Bakar, berarti qalat, ya. Beliau menyampaikan, Sayyidina Aisyah ini menyampaikan, sana'a Rasulullah SAW amran. Ya, Rasul membuat satu perkara ini tarakhoso fihi, yang di situ ada rukhsah. Nah, coba dibahasakan rukhsah menurut kita apa? Antum ngerti ya rukhsah ya? Keringanan. Ya, keringanan boleh, dispensasi boleh. Nah, itu rukhsah ya. Di antara rukhsah apa contoh? Sholat qasar. Nah, kalau kita lagi safar, sholat qasar. Yang tadinya 4 jadi 2. Itu namanya rukhsah. Yang lagi saum, boleh nggak berbuka puasa dalam safar? Iya, justru boleh. Rukhsah namanya. Ya, ada kelonggaran, ada keringanan, ada dispensasi, ada kemudahan. Jadi Rasul ini membuat satu perkara atau amron, bisa jadi perintah ya. Perintah untuk merukhsah. Nih rukhsah. Ya. Fabalagha dzalika, maka sampailah ya perintah Nabi untuk rukhsah tadi, unasan min ashabi, pada para sahabatnya. Unasan min ashabi, orang-orang di kalangan sahabat. Jadi ada sahabat dengar. Dari siapa nih? Dari Nabi tentang rukhsah. Kalau kita pasti kan hore gitu ya. Contoh santri gini, contoh santri. Ya, oke santri, hari ini kita insya Allah nggak belajar. Ngapain kita? Kita kerja bakti lah. Oh, hore tuh. Hore. Ya, contoh kalau kita kan gitu. Ini sahabat dengar Nabi ngasih keringanan dalam apa nih? Dalam agama. Ya, faka'anahum karihu. Lihat tuh. Mereka ini nggak suka. Sahabat nggak suka. Seolah sahabat nih nggak suka diberikan rukhsah. Watanazahu anhu, dan mereka justru menjauhi itu, menjauh dari itu. Oh, ini sahabat. Kebayang ya? Dikasih dispensasi oleh Nabi, mereka nggak suka gitu. Nah, maka fabalaghahu dzalika. Ya,
Maka sampailah akhirnya ya ketidaksukaan sahabat ini kepada Rasulullah. Faqama khotiban. Maka beliau berdiri berkhutbah. Faqala. Maka Rasul bersabda, ma balu rijalin yablaguhum anni amrun tarakhastu fihi fakarihu wa tanazzahu anhu. Oh, lihat tuh Nabi. Apa isi khutbahnya? Bagaimana katanya dengan orang-orang tuh yang sampai kepada mereka ini perkara atau perintah yang aku rukhsah, yang aku berikan keringanan, berikan dispensasi, ya. Tapi mereka nggak suka dan mereka hanya berpaling begitu ya, menjauh. Fawallahi, maka demi Allah, inilah alamuhum billah. Demi Allah katanya, aku ini orang yang paling tahu dari mereka kepada Allah. Wa asyhadu la khasyah, dan yang paling takut kepada Allah dibanding mereka. Intaha, selesai. Ya, tuh. Bisa dipahami perkara apa kira-kira yang ditolak Nabi? Nah, udah ketemu ya. Ada di situ tarohub, ada di situ tabatul, ada di situ apa lagi? Tanatu, ya istilahnya yang lain tuh tanatu. Berlebih-lebihan dalam ibadah. Apalagi yang tidak termasuk kategori syariat. Seperti tadi ya, apa berjemur terus-terusan gitu, tidak mau bicara. Dan termasuk ini, apa nih? Nabi udah perintahkan begini, sahabat enggan, sahabat ogah gitu ya. Nah, seperti itu. Wahada sorihun, dan ini jelas katanya. Fi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasul sallallahu la yaf'alu idza makana haqqan. Tidaklah mengerjakan ila makana haqqan kecuali itu kebenaran. Wa anal asla fi fi'lihi, dan sesungguhnya yang asal di dalam perbuatan Nabi kuat tasyri, itu menjadi syariat lil ummati, bagi umat. Ya, jadi setiap sabda Nabi, setiap aktivitas Nabi, setiap perbuatan Nabi kan itu jadi syariat. Ya, itu jadi syariat. Oh begini, oh begini, oh begini, itu jadi syariat. Ya, maaf, ada kisah Rasul dalam satu perjalanan keletihan, ya letih begitu ya. Akhirnya Rasul menyuruh sahabat untuk berhenti di satu tempat. Udah, kita bermalam di sini. Ya, kemudian Rasul menyuruh Bilal bin Rabah untuk hirosah namanya, untuk berjaga gitu ya. Bilal, kamu jaga ya. Nah, kemudian nanti kalau pas eh, subuh fajar kamu azan nanti. Apa yang terjadi? Ya, Bilal pun akhirnya tidur. Ya, tidur. Semua sahabat termasuk Rasulullah tidur. Sampai akhirnya Rasul pertama bangun itu ketika apa? Ketika pipi beliau ini tersinari oleh cahaya matahari. Ya, harusnya Rasul bangun dan bangunkan sahabat yang lain. Ya, dan nyuruh Bilal untuk azan. Kemudian sholat subuh di saat itu. Tapi Rasul mengatakan, kita pindah dulu dari tempat yang tadi lah, yang telah melalaikan kita. Pindah sholat. Ya, lihat tuh. Semua kejadian itu jadi syariat. Akhirnya apa itu? Nah, itu kan dalil kodok sholat. Sholat bukan di waktunya, kan kodok namanya. Bukan adaan, kodokan. Maka seluruh a'imah mengatakan, kalau ada sholat yang terluputkan, wajib kodok. Jadi nggak ada contohnya, oh saya dulu jahiliyah, nggak sholat gimana? Udah istighfar saja. Nggak bisa. Itu dalil kuat itu. Bahkan Nabi dalam satu hadis saya apa mengatakan eh, tidak ada kafarah dalam sholat kecuali sholat itu sendiri. Jadi nggak ada kafarah sholat mah, kecuali sholat itu sendiri. Nah, itu maksudnya dalil qadha itu begitu. Contoh bisa difahami ya. Nah, ini. Jadi syariat nih. Ila majaat nasu, kecuali ada nas memang datang alat takhsis fihi, pengkhususan untuk Nabi.
Contoh apa pengkhususan Nabi? Ah, banyak lah. Nikah contohnya. Kan Nabi menikahi banyak wanita. Ya, dalam riwayat ada yang 9, yang 11, yang 13 begitu ya. Itu istri-istri Nabi. Dalam satu waktu. Ya, kalau umatnya kan nggak boleh. Maksimal 4. Contoh ya. Gitu contoh. Apalagi contohnya yang khususiah Nabi. Ada namanya wisol ya. Kalau dalam saum itu ada wisol. Wisol itu di harusnya waktu maghrib itu berbuka, ini terus untuk saum lagi sampai sampai besoknya. Nah, itu wisol. Dan Nabi sampaikan juga gitu, wisol ini hanya ya kalian buka saja gitu ya, berbuka, jangan wisol. Itu diantaranya taksis itu ya. Fakana rad li'itiqadihim al-fasid, dan penolakan Nabi ini karena apa nih? Karena keyakinan mereka yang fasid. Ya, keteguhan mereka yang rusak. Karena kan menolak Nabi itu. Ya, seperti itu. Ya, Masya Allah. Hadis yang ke asadisu, yang keenam ini begitu panjang, tapi intinya mah sama dengan hadis yang barusan-barusan tadi ya. Nah, ya, hadis yang ke-7 sama juga, tapi karena pendek kita baca ya. Rawa Abu Dawud at-Toyarisi wal Haris an As'as ibni Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqada rajulan min ashabi. Ini Rasul tidak mendapati seorang dari kalangan sahabatnya. Farsafi talabihi, maka Rasul mengutus untuk mencarinya. Fautiya bih. Maka akhirnya didatangkanlah orang tadi. Ya, ketemu itu. Faqala ini aratu an akhluwa li ibadati rabbi fa'tazilun nisa. Orang tadi mengatakan, aku ini ingin untuk akhlwa, untuk kholwat, untuk menyendiri lah, beribadah kepada Rabbku, maka fa'tazilun nisa, maka aku hindari perempuan, menjauhi dari wanita. Faqala Nabi, maka Nabi mengatakan, fala taf'alhu, jangan kamu lakukan. Ya, wala yaf'alhu ahadun minkum, dan janganlah salah satu dari kalian juga melakukan ini. Ya, qala thalathan, tuh lihat. Rasul sampaikan ini sampai 3 kali, bicara sampai 3 kali. Ya, fala sabu sa'ah fi ba'di mawatinil muslimin, maka ketika seorang ini bersabar sesaat saja di sebagian mawatinil muslimin, tempat-tempat orang Islam, khairun, itu lebih baik min ibadati arba'ina aman, daripada dia beribadah 40 tahun. Imam Busiri mengatakan wa ruwatuhu thiqatun, seluruh para perawinya sikoh. Nah, ini kalau udah sikoh gini, insya Allah nanti terhukumi hadisnya. Intaha minal matalibil aliyah. Ini dari kitab Matalibul Aliyah karangan Ibnu Hajar al-Asqalani. Fa'an karo alaihil inqita'a. Nah, maka Nabi mengingkari ya inqita' lil ibadah. Fokus untuk ibadah. Tuh. Ya, memfokuskan, memutuskan untuk ibadah. Watar kul jihad, watar kal jihadi. Kemudian apa? Meninggalkan jihad, tarkal jumu'ati, meninggalkan sholat Jumat. Kan kalau sudah uzlah gitu. Ya, beda dengan kisahnya Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi memang ketika mereka mengasingkan diri, hanya masuk ke gua beberapa orang itu ya. Nah, itu di zaman itu. Kalau zaman sekarang bagaimana? Nah, walaupun nanti Imam Ghazali sudah menyampaikan bahwa penting uzlah. Tapi uzlah yang dimaksud ada hadis nabinya. Apa tuh? Di zaman fitnah gini, luzumul bait. Apalagi akhwat. Apa luzumul bait itu? Ya, senantiasa tinggal di rumah itu lebih baik daripada keluar sedikit gibah, keluar sedikit maksiat, keluar sedikit fitnah. Mendingin luzumul bait. Ikhwan begitu juga, begitu juga. Kecuali nanti kalau ada memang keperluan untuk dakwah, contoh
Untuk ini, untuk itu ya. Perbaikan umat, nah itu diperlukan. Sisanya, oh udah, luzumul bait. Jadikan rumah kalian ini baiti, kalau dalam satu pembacaan yang masyhur, jannati. Ah, itu ya. Rumahku adalah surgaku. Tapi ada pembacaan yang lain, saya dapatkan dari beberapa ulama, junnati, baiti junnati. Ah, gitu ya. Apa junnah? Junnah itu perisai. Junnah itu benteng. Jadi rumahku adalah bentengku. Ah, ya. Seperti itu ya. Nah, itu yang berikutnya. Ini yang ke-8 sama juga. Kita cari lagi ya hadis-hadis yang berikutnya sebentar. Qala dzukira Nabi. Ya, ini ada di seputar ini aja nih, ngejos-ngejos ya. Karena Imratan Utsman, Anisain Nabi Fawaitul Sayyidul Sayyid. Ya, ini ada waktu masih ya? Berapa menit lagi? Oh, tinggal 2 menit lagi. Kita manfaatkan ini 2 menit. Ada di halaman 82. Ya, halaman 82 kita lihat hadis yang ke Rabi Asyar, yang ke-14. Nah, akhrajal Bukhari fi sahihi an umil mu'minina Juwairiyata radhiyallahu taala anha. Ya, dari Ummul Mukminin Sayyidah Juwairiyah. Dakhala 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Jumu'ah. Rasul menemui beliau di hari Jumat. Wahya shaimatun, dalam keadaan saum. Hari Jumat, Sayyidah Juwairiyah saum. Faqala laha, maka Nabi tanya, asum ti amsi, kamu saum nggak kemarin? Faqalat la, jawabannya enggak. Qala, nah Nabi tanya lagi, aturidina antasumi ghadan, kamu mau saum besok hari Sabtunya? Faqalat, jawabannya la enggak. Qala fafturi, oh kalau begitu buka-buka. Ya, kamu buka, batalkan saumnya. Nah, batalkan saumnya. Fatarahu, ya, maka kamu melihat itu raddun alaiha, penolakan Nabi kepada istri beliau. Taksi so yaumil jumu'ati, mengkhususkannya hari Jumat bisyami, ya, untuk saum. Di musadamati dzalikan naso, oh maaf, di musadamati dzalikan nasi, karena berbenturan dengan nas. Faqad naha asyari'u, maka Nabi telah melarang itu, antaksisi yaumil jumati, mengkhususkan hari Jumat, bisyamin, untuk saum, walailatuha biqiyamin, ya, walailatiha biqiyamin, dan malamnya dengan qiyamul lail. Jadi taksis di hari Jumat enggak boleh. Seperti biasa saja maksudnya. Ya. Jadi ada larangan Nabi, nah termasuk ini dilanggar oleh istri beliau nih, kata Nabi, enggak boleh. Udah fafturi. Nah, berbukalah. Baik, hadirin dirahmati Allah Ta'ala, Masya Allah. Ini pertemuan yang ke-5 ya. Yang ke-6. Berapa nih? Sampai lupa saya. Berapa nih? Ke-6. Ke-6 ya. Ke-6, baik. Ke-6 berarti tinggal 7 pertemuan lagi ya. Ya, atau tinggal 8 pertemuan lagi. Ini setengah juga belum nih kitab nih. Ya, setengah aja belum nih. Oh iya. Nah, ini sudah hampir pertengahan. Baik, tapi inti-intinya sudah tersampaikan. Nanti masih ada tambahan lagi di Rodun Nabi ya.
masih ada tambahan yang lain, maksudnya ada di kisah yang lain. Kalau tadi kan kisah seputar tasyadud begitu ya, dan lain sebagainya. Nanti ada kisah yang lain. Insya Allah lebih menarik lagi. Baik, alafu minkum ya. Mohon dimaafkan kalau ada silap kata dan lain sebagainya yang terlontar dari ucapan Al-Fakir ini, mudah-mudahan ya bisa dimaafkan ya. Kemudian juga taklim kita hari ini mudah-mudahan menjadikan keberkahan kehidupan kita. Terus semangat menggali ilmu agama, Masya Allah. Oh, berarti banyak sekali ya terluput dari kehidupan kita. Oh, banyak sekali ya. Al-Fakir sama ini kan muzakarah saja. Ini hanya menyampaikan yang ya Al-Fakir bisa sedikit ilmu lah bisa tersampaikan. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya tambah semangat lagi ya. Sampai ketemu nanti di Baitullah ya, Masya Allah. Baik, kita tutup dengan membaca dulu wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Iyakum ya. Barakallahu. Keluar dari majelis ya. Nah, izin. Oh, Mufiq ya Ustaz Al-Karim.